Bapak Ibu. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, sudah 2 minggu, ya, 12 hari tahun 2025. Ya, 12 hari itu apa yang terjadi? Hah? 12 hari. Saya ingat Ibu Olo Marito Natal dan Tahun Baru di rumah sakit, ya. Iya. Tapi ada waktu yang baik, quality time, kata Pak Satrianta tadi. Waktu yang baik, paling baik. Iya. Saya mau mulai dari mana ya? Saya tidak memiliki quality time, waktu yang paling baik. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa minggu yang lalu Mama Bram cerita di sini bahwa ada pemain kami yang sakit, dan dia sempat ceritakan tentang Injil. Dan setelah itu saya memang berpikir harus pergi ke sana untuk kembali memfollow up apa yang sudah disampaikan. Tapi dengan segala dibilang kesibukan, tapi sebenarnya kalau diusahakan itu pasti bisa. Tapi saya berpikir bahwa memang ya ada sih rencana begitu ya untuk pergi. Lalu saya juga pengen refreshing begitu ya. Dan sebelum Natal pun saya berpikir saya akan pergi ke Kampung Antara, ke Ladang. Refreshingnya mau ke Ladang. Saya tanya Mama Esther, pergi kita yuk. Gak bisa kami ini lah. Saya tanya lagi Mama John, aku gak bisa kalau minat, kata kami. Saya pengen. Makanya saya pikir bahwa ketika pulang dari Tarutung, singgah di Taporsea bersama dengan Ibu Tio, kami ke sana, dan Bapak Rani siap untuk mengantar dan mengantarkan pulang, membawa dan mengantar pulang lagi ke sini. Saya bersyukur. Saya pengen sekali lagi berenang tanpa kapori. Kalau di sini kan kapori semua ya. Kalau di sana kan nggak ada kapori begitu. Jam berapa itu, sekitar jam 7 atau jam 7 itu Mama bertelepon bahwa Thomas sudah dipanggil oleh Tuhan, permain kami tadi. Saya sedih, ya sedih memang, karena tidak punya waktu untuk memfollow up apa yang pernah disampaikan itu. Saya pulanglah, gak jadi berenang, karena saya pikir akan dikebumikan waktu itu juga, tapi besoknya baru dikebumikan. Satu yang saya lihat begitu, belum putus kutuk dosa itu dalam keluarga kami. Belum putus. Sejarah menceritakan bahwa bapak saya pun dulu cepat bolang kami meninggal, masih muda begitu ya. 3 bolang itu, bolang saya yang paling lama itu pun gak lama-lama kali. Kata Mama aja sudah menikah dengan mak bapak, gak ada lagi dia begitu. Jadi cepat begitu. Lalu kami pun cepat. Bapak meninggal hanya 40 tahun umurnya. Adik saya 45 tahun. Itu dia itu sepantaran dengan saya. Ini kemarin permen saya 43 tahun. Kempu dari bapak udah. Tuhan, saya pikir begini. Bolehkah saya meminta untuk ini yang terakhir untuk keturunan ini? Karena banyak yang mati muda.
Saya pikir itu karena penyembahan berhala. Dan itu jelas karena kemudian mama selalu cerita seperti apa dulu ulang-ulang kami menyembah kepada berhala itu. Ya. Jadi inilah yang memang yang menjadi beban begitu ya bagi saya. Bagaimana Tuhan melayani keluarga ini supaya mereka sampai kepada pengenalan yang benar, supaya kutuk dosa itu terputus dari keluarga ini. Itu pergumulan saya. Makanya kalau tadi saya katakan memiliki kualitas lain, saya nggak memiliki kualitas lain. Saya sangat berduka begitu ya. Bagaimana ini Tuhan melayani keluarga ini? Keluarga yang merasa diri mereka sudah di dalam Tuhan tanpa mereka tidak melihat bahwa inilah yang terjadi. Jadi ya banyak di tengah-tengah keluarga saya bahwa dari ketiga bolang ini hanya satu bolang yang keturunannya tidak maju muda. Ya, tapi saya ingat dulu bapak itu dia cepat mendengar kabar baik. Yang dua ini, bapak saya dan bapak tua dan bapak muda itu memang mereka tidak mendengar kabar baik. Mereka tidak mengenal Injil. Dan dalam keluarga kami mulai dari saya. Jadi itu merupakan tugas saya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tapi bagaimana caranya saya belum mengerti sampai hari ini. Ya, jadi ini pergumulan di tahun ini, pergumulan dan perjuangan ya bagaimana untuk itu. Ya, saya memikirkan bahwa minggu lalu saya pikirkan memulai tahun baru bagaimana dengan ciptaan yang baru. Masih ingatkah kita? Ciptaan baru itu memiliki status yang baru. Status ya, dari anak iblis menjadi anak Tuhan. Dari hidup dalam kuasa kegelapan pindah ke dalam terang yang ajaib. Ya. Dan memiliki yang kedua apa masih ingat? Ada yang masih ingat? Firman beri memiliki cara hidup yang baru. Kalau dulu pinangko berhenti mencuri, bekerja keras supaya bisa memberi kepada orang lain, termasuk dengan pemalas ya, berhenti malas dan rajin supaya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Itu cara hidup yang baru, salah satunya. Karakter yang baru. Kalau dulu itu pemalas, kalau dulu itu tukang merajuk, tukang marah, berjuang kita untuk tahun ini memiliki cara hidup yang baru. Ibadah kita juga ibadah yang baru. Kalau dulu sering terlambat, mari kita tidak terlambat lagi, berjuang ya. Kalau ini direk langsung ya, jadi tidak langsung kan ini. Jangan terlambat lagi. Ya, mari kita berjuang untuk itu. Baik, yang ketiga apa? Tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup kita yang baru apa setelah kita percaya? Tujuan hidup yang baru itu bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kalau dulu hidupku ini hati-hatiku, seharusnya tidak lagi hati-hatiku. Bukan lagi keinginanku sendiri yang ku utamakan, tapi bagaimana supaya keinginan Tuhan bisa nyata dalam hidupku. Makanya saya renungkan minggu kedua adalah bekerja bukan untuk yang binasa, melainkan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Semua kita bekerja ya, kerja. Gak bisa lagi kita
jalan-jalan karena sudah kerja. Udah kerja kami di situ. Jadi nggak bisa lagi kemana-mana. Saya tanya Miss David, aku pun pengen ini Bu, berenang-berenang atau bagaimana? Ayo kita pergi. Tanggal 5 kita pergi hari Minggu. Saya bilang sore supaya nggak mengganggu pelayanan. Nginep kita di sana, Senin pulang kita sore. Nggak bisa Bu, udah kerja. Iya, ini yang terjadi. Jadi nggak ada orang yang tidak bekerja. Kalau Paulus berkata orang yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Itu kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Makanya pemalas tidak layak untuk beroleh belas kasihan. Ya. Pemalas itu orang yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Mari kita lihat kertas kita. Yohanes pasal 6 ayat 27 ini. Kita baca sama-sama. Ini komitmen kita mengawali tahun ini. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke. Ya. Kita ulang sekali lagi. 2, 3, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kalau ada kata bekerjalah, ada kata lah. Ini ada guru bahasa Indonesia ini. Perhatikanlah, pergilah, makanlah, bekerjalah. Itu kata apa? Apa? Perintah. Kalau kata perintah, bagaimana? Harus dikerjakan. Pergilah, jadikanlah segala makhluk menjadi muridku. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Makasih ya. Iya, ada juga jadikanlah segala makhluk. Ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke. Jadi kalau bekerjalah, ini kan kalau kita baca ayat di atasnya, sebelumnya itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Iya. Banyak orang pleset kan karena waktu itu nggak ada pembata katanya, nggak mau plastik ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kalau Melo bilang, dia mikir, pemikir dia, Pak, kalau makan roti 5 roti 2 ikan, minumnya apa?
menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka hanya berkata kepada Yesus itu Rabi, artinya guru. Iya, guru. Bila mana engkau di sini? Karena dia mengajar dengan luar biasa, dengan penuh kuasa. Mereka memanggilnya Rabi, bukan Tuhan. Jadi bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi orang ini hanya sebatas melihat roti yang banyak itu. Mereka mencari Tuhan karena mereka melihat bahwa kemarin itu Yesus memberikan roti bagi mereka. 5.000 orang yang duduk di situ hanya laki-laki saja. Mereka makan dengan kenyang, sisa 12 bakul. Makanya waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, di mana dia membuat mujizat itu, dia mulai pengen bertemu dengan Tuhan untuk mencari roti lagi. Ya, roti dan makanan. Makanya ayat 27 berkata, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa." Ini gak indir Tuhan Yesus, tapi tembak langsung, berbicara langsung. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Semua kita bekerja. Ada yang ke ladang, ada yang jualan, ada yang beternak, ada yang di kantor, ada yang jadi guru, ada yang di perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Ya. Artinya di sini bahwa Yesus menekankan bahwa nggak salah itu bekerja. Apapun pekerjaan itu tidak ada yang salah. Tapi bekerjalah untuk makanan yang akan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Siapa yang berbicara ini? Siapa? Yesus, Tuhan. Tuhan yang berbicara. Bekerjalah untuk makanan, bukan untuk makanan yang binasa. Kalau yang binasa itu apa aja rupanya? Tadi di sini berbicara tentang roti, ya. Karena ada percakapan ini. Dikatakan di sana nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," ayat 37 ya, "sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Jadi waktu itu bagaimana bangsa Israel di padang gurun, waktu dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian itu, mereka itu mengalami kekeringan, mereka itu kelaparan, tidak
datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan roti mana, roti dari surga, warnanya putih-putih. Itulah dikutipi, diberikan kepada bangsa Israel yang sudah kelaparan waktu itu. Makan secukupnya. Kalau lebih, apa yang terjadi? Busuk, simpan busuk. Kalau kekenyangan, mati. Nggak mati saja, nggak mati saja, mati. Itu pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, bagaimana bangsa Israel melihat Musa memberikan mereka roti, mereka sangat bangga. Pemimpin mereka itu menyiapkan memberikan. Ketika mereka berseru, Musa berikan roti. Ketika mereka haus kami ini, Musa berapa? Datang kepada Tuhan, pukullah batu itu supaya daripadanya keluar air. Berilah mereka minum. Mereka mengidolakan pemimpin mereka, tapi idolakan juga, tapi sumut-sumut juga. Kalau nggak dikasih sumut-sumut marah. Itu sudah sedikit itu. Makanya mereka mengatakan nenek moyang kami. Ini kan generasi sudah berapa generasi itu ya? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Bangga mereka. Roti yang bukan diadon, ya kan? Roti yang bukan diadon, lalu kemudian dibagi-bagi, tidak gitu. Tapi roti dari surga cukup untuk mereka semua. Nah, mereka bangga. Apa kata Tuhan Yesus ayat 37 sebagai lihat. Maka kata Yesus kepada mereka, kita baca 2-3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Gimana ini? Gak ada kita. 32 Bu. 32. Ayat 32 ya. Oh, mata saya yang salah ya, maaf kalau begitu. Yuk kita lihat ayat 32. Maka kata Yesus 2-3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bapakku yang memberikan kamu roti dari surga. Percakapan itu begitu unik, antara paham dan tidak memahami. Mereka berpikir hanya roti memang. Mau ketemu Yesus tadi pun dia mau cari roti. Datang lagi Yesus, yuk. Datang lagi Rabi, yuk. Kita terima lagi roti. Makanya di sana Yesus berbicara kepada mereka, mengarahkan hati mereka, mengarahkan pikiran mereka bahwa roti yang sesungguhnya itu, yang mereka butuhkan itu bukan roti yang waktu mereka makan di padang gurun itu hanya sementara. Roti yang kita makan itu hanya sementara. Tetapi aku tidak, saya ulangi. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, bukan roti yang diberikan kepada Musa. Roti yang mana itu dari mana tanya? Diadon? Di oven? Dari mana tanya? Dari surga. Berarti yang memberikan Allah juga ya. Allah juga yang memberikannya. Mereka bisa menikmati. Tapi roti yang sesungguhnya, roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga. Apa katanya ini? Roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup
kepada dunia. Roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga. Siapa yang turun dari surga? Tuhan Yesus. Maka inilah yang Yesus ingatkan, yang turun dari surga itu siapa? Yang memberi hidup kepada dunia. Yang memberi hidup kepada dunia. Dunia itu adalah kita. Kalau kita kembali kepada pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu berbicara tentang diri kita, tentang pribadi-pribadi manusia ini. Allah mengasihi saudara dan saya. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus. Maka dalam pasal ini kembali dimulai, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dunia ini sudah mati dengan segala keinginannya, termasuk kita. Akibat dosa itu adalah maut, kematian, rawa-rawa di mata, kemarahan Allah, murka Allah turun atas kita. Makanya untuk dosa itu salah satu murka Allah. Untuk dosa itu salah satu murka Allah. Ada banyak untuk dosa yang ditimpakan kepada kita sebelum kita mengenal Kristus. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, tidak ada penghubungan lagi. Itu yang kita imani. Nah, jadi roti yang sesungguhnya itu apa? Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Sama seperti perempuan Samaria ya, waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu dia mengambil air di sumur ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu itu dia sangat butuh air. Jika engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, engkau akan memintanya kepadanya air hidup, supaya kamu tidak usah lagi air hidup yang tidak habis. Kira-kira apa kata perempuan Samaria? Berikanlah air itu kepada kami, kepadaku, supaya engkau tahu ke sumur ini. Ini begitu apa katanya? Berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Coba kita baca ayat yang ke-54 ini. Mari kita lihat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 54 itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan membangkitkan, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ada jaminan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kenapa demikian? Sebab dagingku adalah benar
itu adalah Dia juga. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Dia yang diutus Allah adalah utusannya sama dengan Dia, serupa dengan Dia, hanya Dia di dalam daging. Dan barang siapa yang menerima Dia, barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Tadi dikatakan dalam ayat 33 tadi, karena roti yang dari Allah ialah roti yang telah turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Ayat 35, kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya di sana, barang siapa menerima aku, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan memiliki hidup yang kekal itu, nggak habis-habis. Kehidupan yang tak habis-habis. Kegeluhan sila kering itu bahasa kamu. Kehidupan yang tak habis-habis. Kalau kehidupan kita di bumi ini habis sampai berapa tahun? Waktu yang Tuhan tentukan. Ada 50, 60, 70, 30, 25, 20, bahkan yang masih anak-anak dan bayi pun ada yang selesai kehidupannya di bumi ini. Maka makanan-makanan yang tadi itu roti itu pun itu adalah makanan yang habis. Maka bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa. Yang dapat binasa itu apa? Karena kita yang kita kejar di bumi ini apa? Pangkat, apalagi karir. Untuk mengejar karir, kita sangat berjuang. Karir itu pun akan binasa. Karir itu pun akan habis. Anak itu pun akan habis. Semalam ada turan kami buka ruko baru. Jadi Nadura itu 7 sembuyan katanya. Kami 7, tinggal kami 2 katanya. 9 pun bisa habis. Habis. Harta itu pun akan habis. Itu kilometer 10,8 Jalan Binjai Medan. Itu namanya Simpang Pardede. Terkenal dengan tekstilnya Pardede waktu itu. Kaya kan Pardede itu? Kaya? Kaya. Istrinya pun nggak digubur. Lama digubur, disimpan dulu. Sampai kaya bisa ditengok tiap hari. Sekalipun secara ya. Jadi kaya dan Rumah Agung dia punya. Rumah sakit Herna dia punya. Hotel Danau Toba dan banyak yang lain. Tapi di mana hari ini? Masih powernya masih kelihatan? Tak lagi. Binasa, habis. Saya pernah pergi ke Korea, makanan enak, makan di situ dapur dia, ngebul lah sepi di situ ya, situ kita makan, masukkan ada dagingnya, so makan lagi ada sayur digulung-gulung, pokoknya enak. Makan sepuasnya di restoran, sudah ada yang siapkan, ada yang membayar. Sepuasnya makan, boleh apa saja, keliling di restoran itu, mau makan apapun boleh, tapi nggak boleh bawa pulang, nggak boleh bawa plastik. Kalau ada plastik itu mau dibawa pulang, nggak boleh bawa pulang. Yang sisa ini nggak boleh pulang. Kalau kita makan di rumah makan kan sisa kita bawa pulang ya. Sayang ini bawa pulang lah katanya. Ada ikan bakar misalnya, pesan 2 masih sisa 1, kita bawa pulang. Ini nggak boleh. Tapi itu pun berlalu. Enak tadi makan pagi, enak kali bisa makan ini, puas sekali. Besok sudah lapar lagi ya. Binasa. Semuanya akan habis. Tapi yang tidak habis itu adalah
yang kekal itu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disangka oleh Bapa Allah dengan materainya. Ada tandanya. Ya. Yang pertama di sana adalah yang tidak dapat binasa itu keselamatan saudara dan saya. Itu pekerjaan yang tidak dapat binasa. Bagaimana kita percaya? Jawab Yesus kepada mereka ayat 29 itu, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya, mendapatkan hidup yang kekal ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruhnya. Artinya di sana adalah bertahan sampai kepada kekekalan itu adalah iman kita, percaya kita. Kalau selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau waktu reuni SMA Negeri Kuala itu banyak yang gak bisa lagi diundang, udah pindah dia, KTP-nya sudah diganti dari Kristen kepada agama yang lain. Jadi waktu itu kalau saya lihat di sana bahwa di sini saja sudah kalah dia. Bertahankah sampai kepada hidup yang kekal? Tidak. Bagaimana dengan kita? Iman yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu adalah kalau saudara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seringkali dulu Pak Ginting bilang bahwa iman ini nanti anak-anak muda ini kita lihatlah 10 tahun ini. Kalau 10 tahun ini mereka masih bisa bertahan, kemungkinan besar mereka akan bertahan sampai matinya. Tapi dalam 10 tahun ini banyak cerita. Oke, saya dulu banyak kawan saya balik kasih, sama kami latihan kor, sama kami ke gereja, sama semua. Hari ini mungkin sebanyak saya, hanya saya dari orang Kristen. Yang lain semua sudah pada ganti agama. Sedih. Apalagi waktu mereka lulus SPG, kami sama-sama SPG dari guru SD, mereka pindah bawa ganti agama. Jadi banyak ya Bapak Ibu tidak bertahan kepada sampai hidup yang kekal. Jadi yang sampai kepada kekekalan itu hanya iman saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu cuma sampai ke surga. Kalau baju baru ini nggak sampai ke surga, mobil baru itu nggak sampai ke surga, rumah yang besar itu nggak sampai ke surga, karir yang banyak itu tidak akan sampai ke surga, deposito yang banyak itu nggak akan bisa ke surga. Tapi iman saudara, kalau saudara percaya, ini yang pertama. Yang kedua, di sana bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Iya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, ayat 40, mari kita lihat. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan Dia pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa, supaya kita percaya, supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu bersama-sama dengan Dia di surga. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagiku, supaya tempat di mana Aku berada, di situ kamu. Itu kata Tuhan. Alangkah bahagianya kita kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Rumah pun Tuhan sudah siapkan di surga, yang lantainya adalah emas. Tapi kita bertanggung jawab di bumi ini sebagai ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah bagi kita. Jadi pekerjaan baik yang disediakan Allah bagi kita, bagaimana hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tadi, dan ciptaan baru itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana
melainkan bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang apa itu? Pekerjaan baik yang disediakan Allah bagi kita. Lewat hidup kita, Injil diberitakan. Itu cuma tidak bisa bawa ke surga. Ada jiwa-jiwa yang dibawa ke surga. Udah banyak ada kamu. Labanci, harta nilai, dan pergi kamu ke surga. Ya, nggak bisa. Tapi kalau iman kita bisa ikut, dan perbuatannya akan menyertai mereka. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, berbahagialah, karena mereka akan berhenti dari lelahnya, dan perbuatan mereka akan menyertai mereka. Apa yang kita lakukan di bumi ini? Apakah kita bekerja hanya untuk yang binasa ini? Yang bekerja hanya untuk perut yang sejengkal ini? Bekerja hanya untuk menyekolahkan anak dan semuanya itu? Bukan. Orang percaya seharusnya tidak demikian. Tapi orang percaya itu adalah setelah dia percaya, dia mengerjakan pekerjaan yang kekal itu, yang bisa dibawa ke surga lewat hidup kita. Jadi bukan jadi pendeta kita terima, jadi penginjil kita semuanya, bukan. Tapi fokus hidup kita bukan untuk diri kita. Fokus hidup kita bukan dunia ini, tapi fokus kita adalah Tuhan. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Bagaimana aku bisa mengerjakan yang kekal itu? Kalau kamu ceritakan Injil kepada orang lain, itu kekal upahnya. Kekal upahnya. Kadang-kadang kita takut memberitakan Injil, takut cerita dengan orang lain, nanti apa katanya. Itulah yang diperhitungkan sampai kepada kekekalan. Namanya manusia di mana lu bagi hidupkan hari raya kasih THR 50.000 sekolah lawan deh. Tapi kalau menceritakan Injil kepada mereka, kamu kasih uang lagi, itu the best. Kan begitu. Tapi kalau Injil tidak akan beritakan, kamu kumpulkan semua keluarga, nggak ada berita Injil disampaikan kepada mereka. Nggak ada Bapak Ibu saudara. Kehidupan yang kekal itu adalah ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Pekerjaan yang kekal yang bisa kita kerjakan itu, bagaimana lewat hidup kita ini Injil bisa diberitakan. Lewat hidup kita ini, lewat tenaga kita ini, lewat uang kita ini, lewat harta kita ini, Injil bisa disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi di sini adalah dalam ayat 58, inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya di sana orang yang percaya, orang yang menerima Yesus, makan itu menjadi satu. Kalau kita makan bakwan itu sudah menjadi satu bakwan itu dengan kita. Kalau kita makan jengkol, maka baunya bukan bau jengkol. Kalau menerima Tuhan Yesus itu ada roh kudus yang diberikannya, maka hidup kita adalah hidup yang kudus. Itu kenyataannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di sini adalah bagaimana hidup yang Tuhan selamatkan itu, kita punya keyakinan akan surga itu, bagaimana kita hidup di bumi